Selamat pagi, Salam. Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita itu adalah menyepakati apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau kita tidak pernah dengar apa kata Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar khotbah, apa yang bisa kita imanin? Maka kita sepakat dengan apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata keadaan itu. Jadi kalau kita pengen beriman, sumber iman itu adalah mendengar suara Tuhan dan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi walaupun kita dengar, kita tidak sepakat, kita tetap tidak beriman. Contoh, Alkitab mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekarang kita punya pilihan, mempercayainya, mempertanyakannya, atau tak peduli. Kalau kita percaya dengan ayat itu, kita tinggal bersyukur. Kita katakan, Allahku akan memenuhi semua keperluanku, bukan menurut kebutuhanku, menurut kekayaannya. Tiap hari, tiap saat, waktu dikatakan, gimana dengan kebutuhan ini? Allahku akan memenuhinya. Bagaimana dengan ini? Allahku akan memenuhinya. Artinya, kita percaya dengan ayat itu. Tapi kalau kita nggak percaya dengan ayat itu, walaupun Tuhan ngomong, aku akan memenuhi segala sesuatu, kita bisa bertindak sendiri. Jadi kekristenan itu selalu bicara soal kepercayaan. Kita perhatikan wanita yang pendarahan. Ketika kita baca ayat itu dikatakan, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus penyembuh. Sehingga dia memberanikan diri, kalau ku jamah jubahnya aku sembuh. Dan dia sembuh. Dia bertindak berdasarkan apa yang dia percayai. Hari ini mungkin kita terlalu banyak tahu, tapi tak ada yang kita percayai. Atau kita tidak tahu apa-apa, maka kita tidak bisa mempercayainya. Karena itu ada ayat-ayat dalam Alkitab yang perlu kita hafal, yang perlu kita ulang-ulang, supaya itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, ayat itu tetap diingat, bahwa Allah kita memenuhi segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Karena kita ini kepunyaan Allah, maka Allah bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Jadi tandanya bahwa kita ini milik Allah, apapun kita laporkan ke Dia. Contoh, kalau kita tinggal di rumah orang, apapun yang terjadi di rumah itu, kita laporkan kepada pemilik. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi di tubuh kita, di jiwa kita, ceritakan kepada pemiliknya. Kita lagi stres, ceritakan kepada dia. Kita lagi sakit, ceritakan kepada dia. Dan pemilik itu sudah mengatakan, semua kebutuhan kita, dia akan penuhi. Pagi hari ini, mari ingatkan diri kita, bahwa diri kita adalah kepunyaan Kristus, dan Dia sudah berjanji memenuhi semua kebutuhan kita. Bagian kita percaya. Tanda kita percaya, kita bersyukur dalam segala sesuatu. Karena kita tahu ada Tuhan yang memiliki kita. Dan kita percaya Dia akan selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Terpuji nama Tuhan.